Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita sudah siap belajar? Sudah. Sudah. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi ini, mari saya absen terlebih dahulu. Oke, untuk absen yang pertama ada Arum, Hadir. ada Syarif, Hadir. ada Livia, Hadir. ada Ira. Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, kalian bisa mempersiapkan buku untuk pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita buka halaman yang pertama. Kita belajar tema 2, subtema 1, dan buka pembelajaran 2. Oke, kalau sudah, kita akan belajar PKN. Di dalam pembelajaran 2 terdapat 2 mapel. Yang pertama yaitu PKN dan SPDP. Sebelumnya tujuan pembelajaran pada pagi ini itu adalah yang pertama untuk setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dan perbedaan siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Itu yang tujuan pertama. Yang kedua, berdiskusi. Setelah berdiskusi, siswa bisa menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar PPKN terlebih dahulu, yaitu menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Oke, sebelum kita ke situ, kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi persatuan itu biasanya diartikan sebagai perkumpulan ya berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi ada sebuah kelompok, semisal ada sebuah kelompok, nah itu kelompoknya itu menjadi satu. Nah itu yang dinamakan persatuan. Dan selanjutnya, adapun kesatuan. Kesatuan ini merupakan hasil perkumpulan. Jadi persatuan dibentuk ya menjadi satu kelompok. Nah, hasilnya itu namanya kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa yang menduduki wilayah Indonesia. Jadi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini itu yang menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia ini biasanya dikenal sebagai negara yang majemuk. Yang apa yang ditandai dengan banyaknya suku, etnis, budaya, nah agama dan adat istiadat. Nah itu perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Ya contohnya kita di sini, kita ini sukunya suku apa? Suku Jawa. Nah itu di sana ada suku apa lagi selain suku Jawa? Suku Madura, suku Dayak, nah dan lain sebagainya. Adatnya juga banyak. Nah bangsa Indonesia ini biasanya dikenal memiliki masyarakat multikultural. Apa itu sih multikultural? Yaitu masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya yang beragam. Jadi bangsa Indonesia ini biasanya disebut dengan negara multikultural yang di dalamnya yaitu ada beberapa ragam
ya, beberapa budaya yang beragam. Kemajemukan dan multikultural ini menggambarkan banyaknya keragaman yang ada. Ya, oleh karena itu tidak menghalangi persatuan dan kesatuan. Persatuan dan persatuan ini merupakan hal yang mutlak bagi bangsa Indonesia. Perbedaan ini tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Jadi untuk pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah ini, kita harus bisa menjaga, kita harus bisa rukun dengan teman-teman, ya, nggak boleh bertengkar, nggak boleh membeda-bedakan. Semisal kamu mempunyai uang, terus teman kamu tidak mempunyai uang, nah kamu bisa membantunya. Itu akan bisa menghasilkan kerukunan yang sangat baik. Nah, itu untuk kerukunan yang pertama. Nah, rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan. Apa itu sih rukun dalam perbedaan? Nah, di situ rukun dalam perbedaan ini saling menghargai atau saling bertoleransi terhadap semua perbedaan, yang sehingga apa? Sehingga menciptakan suatu kondisi yang damai dan tentram atau tenang juga boleh. Jadi kita ini harus bisa menjadi orang yang rukun dalam perbedaan. Ya, kalian nggak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Seumpamanya ini kamu dari suku Jawa, terus ada teman kamu dari suku Dayak. Nah, kamu harus bergaul dengan teman kamu yang dari suku Dayak itu tadi. Ya, nggak boleh saling mengejek. Kamu orang suku Dayak, nggak boleh bergabung dengan suku Dayak. Nah, itu suku Jawa, itu tidak baik. Ya, kalau kamu bisa menggandeng teman kamu dari suku Dayak itu tadi, kamu bisa menciptakan suatu kondisi yang damai dan tentram. Ya, contohnya lagi pelangi. Kamu tahu ya pelangi itu ya. Kalau pelangi itu warnanya sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Namun, nah itu kita bisa belajar melalui melihat pelangi itu. Pelangi itu warnanya berbeda-beda, kok dilihat indah. Nah, begitupun juga kita harus begitu. Bangsa Indonesia ini kan banyak beragam. Makanya kita harus saling menjaga, menguatkan. Nah, itu kalau kita dipandang dari luar negeri, luar sana itu akan indah. Karena apa? Karena kerukunan kita ini sangat kental. Nah, itu kita belajar dari pelangi itu tadi. Ya, sebagai contoh untuk pelangi. Oke, cara menyikapinya itu kayak apa sih? Yang pertama, kalian saling menghormati antar sesama. Ya, kalau ada guru, kalian bisa menghormati, bisa sopan. Kalau ada teman yang lebih tua dari kalian semua, itu harus bisa menghormati. Ya, nggak boleh apa? Nggak boleh tidak menghormati. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai toleransi. Kamu harus menjunjung tinggi nilai toleransinya. Ya. Yang ketiga yaitu tidak membanding-bandingkan derajat orang lain. Jadi kalau kalian membanding-bandingkan itu namanya itu salah satu tidak cara menyikapi rukun dalam perbedaan. Kalian nggak boleh membeda-bedakan derajat dengan orang lain. Misal kamu mempunyai uang, terus kamu berkumpul dengan yang mempunyai uang, yang tidak mempunyai uang kamu tidak kumpulin. Nah, itu namanya membanding-bandingkan. Nah, jadi nggak boleh seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu menganggap mereka sebagai saudara sendiri, saudara setanah air. Nah, itu tadi contoh tadi, semisal ada teman kamu dari suku Dayak, ya, bermain ke suku Jawa di sini, kamu harus bisa menggandeng, kamu harus menganggap dirinya itu sebagai saudara kamu sendiri. Saudara apa? Saudara setanah air. Suku Dayak itu kan juga masuk ke
masuk di Indonesia. Nah, jadinya kita semua yang ada di Indonesia itu harus kita anggap sebagai saudara sendiri, saudara setanah air. Manfaatnya apa sih hidup rukun itu? Manfaatnya yang pertama, bisa menghasilkan komunikasi yang baik. Jika kamu hidup rukun kamu terapkan, ya, maka komunikasinya itu lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Nah, seperti itu. Kalau lebih baik berkomunikasi itu enak apa tidak? Enak. Kenapa? Karena kita ngomong semisal kamu suku Jawa, terus kamu dari suku Jawa, terus teman kamu dari suku Dayak, kamu ngobrol, saling bertukar pengalaman. Ya, kalau kamu rukun, tidak ada membeda-bedakan, nah itu kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua yaitu keadaan lebih aman. Nah, lebih aman. Misal kalau kamu membeda-bedakan, kamu jangan ke sini, ini wilayahku. Terus yang sana tidak terima, ya, saling bertentangan, itu akan menimbulkan apa? Nanti bisa tawuran, nah, kayak gitu. Itu namanya keadaan lebih aman. Jadi kalian nggak boleh seperti itu. Kalau kalian rukun, ya nggak ada perselisihan, kamu bisa hidup lebih aman. Yang ketiga yaitu mempererat tali persaudaraan. Nah, mempererat tali persaudaraan. Jika kamu semisal ada musibah di luar Jawa, ya kan, kamu biasanya suka menolong di sini sesama orang Jawa, nah itu nanti kamu akan dibantu di sana. Kayak gitu. Itu namanya mempererat tali persatuan. Yang keempat yaitu kehidupan yang harmonis. Jika kamu menjaga hidup rukun, ya, menghormati perbedaan-bedaan, nah kamu akan hidup dengan harmonis. Nah, itu manfaat hidup rukun, ya. Oke, sudah. Untuk materi pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah itu sudah kami bahas. Oke, selanjutnya saya ada yang bisa ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah, kalau sudah paham kita lanjutkan ke SPDP. Oke, dibuka halaman 9. Nah, SPDP ini membahas tentang pola rantai pada tari daerah dan mempraktekannya. Nah, setiap tari tradisional terdiri dari penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Nah, ini biasanya kalau tari itu ada yang sendirian, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok. Ya kan? Seorang penari ini harus memperhatikan perpindahan. Jadi kalau nari ini tidak di satu tempat. Jadi kalau nari itu berpindah-pindah tempat. Nah, kayak gitu. Pergerakan dan pergeseran posisi itu harus diperhatikan oleh si penari. Posisi dalam menari ini disebut juga dengan apa? Disebut dengan pola rantai. Pola rantai itu apa sih? Ya, pola rantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Jadi sebelum kamu menari itu nggak harus berpindahnya itu harus ada pola rantainya, harus ada aturannya, tidak asal berpindah. Ya kan, seumpamanya kamu membentuk lingkaran atau membentuk lurus, itu ada pola rantainya di sini. Nah, nanti kalau kamu masuk dari panggung, nah itu langsung pola rantainya gimana? Pola rantainya vertikal, lurus. Nah, itu sebelum ini kita akan bahas kayak gitu. Oke. Nah, di sini perhatikan jenis pola rantai. Di sini ada 3 jenis pola rantai. Yang pertama ada pola rantai vertikal. Vertikal itu lurus, dengan ada pola rantai diagonal. Diagonal itu silang bisa, terus diagonal kayak gini, sudut bisa gitu. Yang ketiga pola rantai garis melengkung atau melingkar. Kita bahas pola rantai vertikal lurus. Pola rantai vertikal banyak digunakan pada tari klasik. Ya, pola ini
membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus ke depan atau ke belakang atau sebaliknya gitu. Tarian menggunakan pola lantai ini biasanya tari Yuspan ya, dari Papua. Nah itu biasanya digunakan tari Yuspan itu tadi dengan menggunakan pola lantai vertikal. Yang kedua pola lantai diagonal. Penari pada pola lantai diagonal ini berbasis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi menyudut ya, nanti sudut siku-siku, nah kayak gitu. Nah itu namanya pola lantai diagonal. Biasanya ini digunakan tari gending dari Sriwijaya, Sumatera Selatan. Yang ketiga itu pola lantai garis melengkung melingkar. Nah itu penari pada pola lantai garis melengkung ini membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak yang menggunakan pola ini. Ya, pola lantai garis melengkung memberi kesan lemah lembut. Biasanya ini digunakan tari Mak Gadong dari Toraja yang melingkar kayak gitu. Nah itulah pola lantai pada tari daerah. Nah setelah ini kamu di rumah nanti bisa mempraktekkan pola lantai ya, dengan apa? Kamu bisa menonton video. Nah kayak gitu. Oke ya. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan yang kurang berkenan atau kata yang kurang berkenan,